Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Grafikom kelas D, membuat aplikasi tentang AR menggunakan Wiki dan Korea. Saya Muhammad Tori, kemudian ada Fajar Haikal dan Ahmad Fauzi. Penjelasan pertama mengenai apa itu AR atau Augmented Reality. Yang pertama mengenai apa itu AR atau Augmented Reality. Menurut Ronald T. Azuma, Augmented Reality adalah penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya yang terintegrasi dalam dunia nyata. Nah, jenis-jenis AR itu apa aja? Yang pertama ada marker Augmented Reality atau marker based tracking. Ciri dari marker based tracking ini seperti QR code atau barcode atau yang ada pemisah antara si tanda hitam dan tanda putih. Kemudian ada markerless augmented reality. Nah, di markerless augmented reality ini perkembangan dari marker based yang sedang dikembangkan sampai saat ini. Beberapa fiturnya itu ada face tracking, 3D object tracking, motion tracking, dan GPS based tracking. Nah, produk kita ini menggunakan markerless augmented reality. Kemudian ada projection based augmented reality dan superimposition based augmented reality. Nah, 2 poin terakhir akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke sesi poin pertama, yaitu projection based augmented reality. Nah, di sini tuh di mana AR akan bekerja ketika cahaya buatan ini disorotkan pada bidang yang real gitu. Nah contohnya itu jadi kayak bagaimana kita merasakan di dalam visual yang ada di dalam digital, lalu cahaya ini itu akan memungkinkan pada permukaan real gitu. Jadi contohnya misalkan kayak hologram. Nah, hologram itu bagaimana dari cahaya yang dibuat dari augmented reality ini disorotkan kepada permukaan yang real gitu. Jadi kayak hologram contohnya gitu. Jadi bisa keluar sejenis model 3 dimensi ataupun ya benda-benda objek yang dibuat secara digital. Nah, lalu pada yang kedua tadi ada lagi superimposition based augmented reality. Nah, di mana jadi hal ini tuh bisa mengganti benda yang di dalam digital ini bisa mengganti benda yang real gitu. Misalkan contohnya dalam pembuatan gedung misalkan kita butuh beberapa objek yang sulit, nah bisa digantikan oleh objek yang secara digital yang notabene-nya panjang ukuran maupun volumenya objek tersebut sama dengan benda realnya gitu. Nah, misalkan contoh untuk hal itu seperti kayak di IKEA. Nah, itu sebuah perusahaan retail yang memakai sistem ini gitu. Nah, augmented reality ini tuh bisa bekerja ketika kita memulai aplikasi IKEA yang berbasis augmented reality ini. Jadi misalkan kita mau bangun suatu ruangan, tapi belum ada apa-apanya gitu, lalu kosong. Nah, kita bisa pilih-pilih objek yang dijual oleh IKEA. Nah, objek ini tuh oleh IKEA dibuatlah augmented reality yang volumenya, luasnya, panjangnya hampir sama dengan ukuran yang aslinya. Lalu deskripsi produk. Nah, si produk ini kita pakai yang namanya markerless. Nah, markerless ini tuh tidak memakai barcode. Jadi gambar yang sudah ada titik-titik di mana titik-titik ini telah ditentukan oleh Vuforia Engine yang di dalam developernya itu. Nah, penggunaan ini tuh bisa menggunakan kamera smartphone ataupun kamera
di laptop ataupun di yang lainnya gitu. Produk kita itu nampilin kayak tadi kayak 3 dimensi dari jadi kita seperti ada orang yang berjalan-jalan gitu, tapi kita yang ngejalaninnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya langsung ke demo aplikasi akan didemokan oleh Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sekaligus mendemokan aplikasi augmented reality yang telah kami buat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke aplikasinya saja. Jadi ini adalah tampilan pertama sekaligus tampilan utama dari program atau aplikasi augmented reality yang telah kami buat. Maaf. Oke. Jadi dalam aplikasi augmented reality ini kita menampilkan objek orang yang bertopi ini, objek 3 dimensi ini. Nah, dalam aplikasi ini kita bisa mengontrol si objeknya. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita mengontrol dengan analog yang ada di kiri bawah ini, kita bisa membuat si objek ini untuk berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dalam pembuatan aplikasi ini, aplikasi augmented reality ini kita menggunakan Unity dengan engine Puporia. Nah, pada dasarnya aplikasi atau program augmented reality ini membutuhkan 2 material. Yang pertama objek target dan yang kedua adalah objek yang akan kita tampilkan. Nah, dalam aplikasi ini objek target yang kita pergunakan adalah lukisan. Nah, yang lukisan ini. Sedangkan untuk objek yang ditampilkannya adalah objek orang ini. Oke. Cara kerja program ini adalah ketika kita mengarahkan kamera ke lukisan yang telah kita masukkan ke program, maka otomatis si objek orang ini akan muncul seperti itu sederhananya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai demo aplikasi AR menggunakan Unity dan Puporia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ya.